Kita hari ini harus mendapatkan upeti yang banyak, supaya kita bisa mendapatkan upah yang banyak. Kalau mereka tidak mau, maka kita paksa saja. Iya, padahal kita udah kerja keras, tapi nggak ada upah sepeser pun. Yang mau bekerja keras, orang yang bekerja kita berdua doang. Kerjaanmu cuma mengaung-ngaung doang. Hei, ibu tua, ayo bayar pajakmu sekarang, cepat. Maaf Tuan, hambanya orang miskin. Hasil padi hamba saja tidak cukup untuk makan sehari-hari. Ayo, cuy, ini sudah perintah dari Majapahit. Kau harusnya tahu itu. Prajurit, ambil upetinya sekarang, cepat. Apa yang kamu lakukan pada ibu ini? Siapa kamu ini? Mau jadi sok jagoan ya? Assalamualaikum. Apa kau tidak mengenaliku? Apa? Raden Said, ampuni hamba Raden yang terlancang ini. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Menarik pajak ke rakyat? Kenapa kamu masih menarik pajak padahal kau tahu kan bahwa Kadipaten tengah dilanda kemarau dan penyakit? Maaf pangeran, hamba terpaksa melakukan ini. Hamba hanya mendapat perintah dari junjungan hamba Tumenggung Wilatikta, ayah anda pangeran. Ayah? Berarti selama ini yang menyuruh kalian menarik pajak ke rakyat? Ayah? Benar pangeran, ayah pangeran sendiri. Baiklah, kalian pergi saja dari sini dan jangan kalian kembali menarik pajak di sini. Baik pangeran. Tolong maafkan para prajurit itu atas sikap kasar mereka. Tidak apa-apa Raden, kami juga berterima kasih kepada Raden. Tidak masalah untuk itu. Kalau begitu, saya izin permisi terlebih dahulu.
Assalamualaikum. Ayah, ada yang mau aku bicarakan pada ayah. Waalaikumsalam, Pati, kau boleh pergi. Baik, Tuan. Ada apa gerangan wahai anakku? Ayah, rakyat tahun ini sudah sengsara karena gagal panen. Tetapi mengapa masih ada penarikan pajak? Di manakah hati nurani seorang muslimu, ayah? Said anakku, saat ini Majapahit sedang membutuhkan pasukan yang besar untuk pemerintahannya. Aku hanyalah seorang bawahan yang tunduk pada Majapahit. Tapi kenapa, ayah? Mengapa harus rakyat yang jadi korban? Apa ayah tidak melihat rakyat sangat menderita? Kau tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, Said. Jadi kau jangan ikut campur. Jika begini terus, rakyat akan menderita. Kalau begitu, aku akan mengambil persediaan padi di lumbung padi penyimpanan untuk dibagikan kepada rakyat, supaya rakyat tidak semakin sengsara. Kenapa ya akhir-akhir ini padi di lumbung selalu berkurang? Iya ya, padahal tiap kita jaga di sini kunci gudang selalu kita yang bawa. Siapa itu? Jangan-jangan itu adalah si perampok yang sudah meresahkan kadipaten itu. Hei pencuri, akhirnya kau tertangkap juga. Siapa kau sebenarnya? Pangeran, jadi pencuri padi di gudang selama ini Anda, Pangeran. Tapi maaf, Pangeran, kami tetap harus melaporkan ini kepada Patih Gajah Lembana dan Raja untuk ditindaklanjuti, Pangeran. Lapor Tuan, hamba telah menangkap pencuri yang telah mencuri di lumbung padi. Tuan, hamba ingin melapor bahwa hamba sudah menangkap pencuri di lumbung padi itu. Apa? Kau, Said, sungguh memalukan perbuatanmu. Apa kau merasa kekurangan sampai kau mencuri? Ampun, ayah. Semua yang kulakukan itu untuk menolong rakyat Kadipaten Tuban yang kelaparan. Kasihan mereka, ayah. Apa salah jika menolong rakyat Kadipaten? Prajurit, cepat hukum dia. Cambuk 200 kali dan kurung dia di kamarnya. Baik, Tuan. Setiap hari ada saja kerampokan. Kita harus jaga harta kita agar tidak dicuri sepeser pun. Benar itu, kita harus waspada. Jika kita dicuri, bagaimana aku bisa belanja barang lagi? Tapi kenapa ya Adipati Tuban tidak bisa menyelesaikan masalah ini ya? Apa jangan-jangan raja itu memang tidak berguna? Hahaha. Ya, betul. Adipati itu memang tak berguna. Hahaha. Siapa itu? Rumah kita kerampokan. Apa? Perampokan? Cepat kejar, aku tidak mau kehilangan semua perhiasanku. Akhirnya, dapat juga harta orang kaya yang kulit nan gigir ini akan kubagikan kepada masyarakat. Hah? Itu kan Raden Said. Kayaknya aku tahu nih. Aku bisa mencuri dan merampok dengan tanpa ada yang tahu dan menuduh Raden Said nantinya. Aku kaya. Kaya. Hei, siapa kau ini? Malam-malam bertamu, tapi mengapa wajahmu ditutupi kain? Hahaha. Aku adalah perampok yang akan merampok semua harta bedamu itu. Tolong, ada perampokan. Hei wanita tua, diamlah.
Akhirnya kau diam juga. Hei, siapa kau? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Mengapa ibu menangis? Apa yang sedang terjadi pada ibu? Tolong jangan pukuli saya lagi. Bawalah semua harta yang kupunya saja. Hei, kamu pencuri yang meresahkan itu. Izin menghadap yang mulia. Hamba membawa tersangka yang membuat onar dengan aksi perampokan dan kekerasan. Iya, benar perampokan yang mulia. Dia juga yang melakukan kekerasan terhadap hamba yang mulia. Apa? Cepat buka penutup wajahnya. Aku ingin tahu siapa dirinya. Baik, yang mulia. Apakah itu kau, Nak? Apa yang kau perbuat? Apakah benar kau yang melakukannya, Nak? Kau telah membuat wajah orang tuamu malu. Ampuni saya, Ayahanda. Jika merampok itu memang saya, tapi jika melakukan kekerasan itu bukan saya. Apalagi terhadap wanita tua, ayah, ibu. Ternyata memang benar kau yang melakukannya. Tetapi mengapa kau membantahnya? Padahal jelas-jelas sudah ada buktinya. Dasar anak tidak tahu diri. Diammu sudah menjadi bukti. Sekarang aku usir kamu dari sini. Kau ingat surah Al-Isra ayat 23-24 bahwa kau sudah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau dari Kadipaten Tuban sampai kau bisa menggetarkan kerajaan dengan lantunan ayat suci. Baiklah, ayah. Aku akan pergi. Tidak, Ayah. Kakak tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Jangan usir dia, Ayah. Aku mohon. Iya, Kang Mas. Jangan usir dia. Dia laki-laki kita satu-satunya. Aku tidak bisa menarik ucapanku. Jika aku menarik ucapanku berarti aku adalah raja yang tidak bijaksana. Ampun Yang Mulia, Dewi Rayung Wulan tidak ada di kamarnya. Ia pergi mengejar Din Said Yang Mulia. Apa? Sekarang putri kita bagaimana ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ada di mana ini, Kak? Aku juga tidak tahu. Sepertinya kita tersesat di dalam hutan ini. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam, Nak. Ada apa, anak muda? Nek, apa boleh aku menitipkan adikku ini? Aku percaya bahwa dia akan aman bersamamu. Apakah kau yakin akan menitipkanku dengan nenek ini? Aku takut. Benarkah dia orang yang baik? Tidak apa-apa, Nak. Aku akan menjagamu di sini, seperti cucuku sendiri. Jika boleh tahu, Nak, nama kalian siapa? Nama saya Said, Nek. Dan ini adik saya Rayung Wulan. Baiklah, Nak Said. Apa boleh mulai saat ini namamu kuubah menjadi Lokajaya? Apa kau merasa keberatan? Tentu tidak, Nek. Aku tidak merasa keberatan. Insya Allah, Dik. Nenek ini orang baik. Dia akan menjagamu dan aku akan segera kembali setelah tujuanku selesai. Wah,
Itu apa? Wah, ini bisa jadi mangsa yang bagus untuk dirampok. Hahaha. Hei kakek, kelihatannya tongkatmu bagus. Jika kakek ingin lihat sini, serahkan tongkat emas milikmu dulu. Ada-ada saja kau ingin mencurinya dariku. Memangnya mau kau buat apa dengan tongkat kayu biasa ini? Kalau jual pun, tidak mungkin akan laku di pasaran. Tongkatmu itu emas jika aku jual. Aku mungkin bisa membagikan hasil penjualan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, itu alasannya. Niatmu memang bagus. Tapi sayang, cara yang kau lakukan itu salah. Dan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah iya, itu tongkat biasa sepertinya itu tidak akan laku. Jika kau menginginkan buah itu, maka ambillah. Mungkin itu akan lebih berharga. Baiklah. Anak muda, kau hanya melihat dari sudut pandang nafsumu saja. Sehingga kau tertipu oleh besarnya dunia ini. Sehingga kau dibutakan oleh duniawi. Hei kakek tua, siapa namamu? Sebenarnya aku ingin tahu apakah engkau seseorang yang sakti. Kenapa kau ingin sekali tahu tentang namaku, anak muda? Karena aku ingin mengetahuinya. Dan jika kau berkenan, tolong jadikanlah aku muridmu. Aku ingin menebus dosa-dosaku yang telah aku buat di masa lalu. Baiklah. Namaku adalah Bonang. Jika kau benar-benar ingin menjadi muridku, maka jagalah tongkatku ini baik-baik sampai aku kembali lagi ke sini. Baiklah Kanjeng Sunan, aku akan menjaga tongkatmu ini dengan sepenuh hati. Aku bangga padamu, anak muda. Ternyata tekadmu sangat kuat untuk menebus dosa-dosamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau sudah membersihkan dosa-dosamu dengan tetap menjaga amanahku untuk menjaga tongkat ini, sehingga kau suci secara batiniah. Maka kenakanlah baju putih ini. Tidak Kanjeng Sunan, aku akan tetap mengenakan baju hitam ini agar aku bisa mengingat dosa-dosaku yang sudah aku perbuat di masa lalu. Kalau begitu, karena kau telah menjaga tongkat ini di pinggiran kali, kan ku beri nama kau Jaga Kali. Tapi orang-orang akan memanggilmu dan mengenalmu sebagai Kali Jaga. Hei Supa, kemarilah. Ya, ada apa Kanjeng Sunan? Pergilah kau ke arah sana dan jemputlah seorang perempuan. Katakanlah pesan dari Raden Said. Baiklah Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kamu? Aku adalah utusan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ia ingin menjemputmu. Dia berpesan dia adalah Raden Said. Benarkah? Bisakah kau mengantarkanku ke sana? Ya, aku akan mengantarkanmu menemui Kanjeng Sunan. Baiklah, antarkan aku ke sana, Mbu Supa.
Yang mulia, hamba baru saja menangkap pelaku kekerasan terhadap wanita tua. Yang sebenarnya dia adalah pemimpin perampok pada 3 tahun yang lalu. Apa benar kau yang tersangka sebenarnya? Berarti tidak Kang Mas, anak kita tidak bersalah. Ya, anak kita tidak bersalah. Berarti, ya Allah, ampunilah aku karena aku telah mengusir anakku. Ya Allah, sekarang ada di mana? Tunggu dulu, apakah mendengar lantunan Al-Quran tersebut istriku? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Iya Kang Mas, ini terdengar jelas sampai menggetarkan hati. Yang mulia, Dewi Rayung Wulan datang dengan 2 orang, Tuan. Benarkah akhirnya aku bisa bertemu lagi dengan anak kita? Putriku, aku sangat merindukanmu. Tapi tunggu, siapa engkau? Aku adalah anakmu, Raden Said. Anakku, aku senang kau bisa kembali. Maafkan kami yang telah mengusirmu. Ya anakku, maafkan aku. Ini adalah kesalahanku karena mengusirmu dan semua bukan karena kesalahanmu. Tidak apa-apa ayah. Ini mungkin sudah jalannya takdir hingga aku menebus dosa-dosaku hingga aku sekarang. Aku ingin menyerahkan jabatan ini padamu karena aku yakin kau orang yang amanah. Maaf ayah, aku tidaklah pantas. Tapi mengapa anakku? Kalau saya punya saran, berikanlah pada anak Rayung Wulan nanti ayah. Tapi adikmu belum menikah, bagaimana bisa punya anak? Dan siapakah pemuda itu? Perkenalkan, ini dia Empu Supa ayah. Dia yang akan menikahi Rayung Wulan. Aku Supa yang akan menikahi putrimu yang mulia. Baiklah kalau begitu aku merestuinya, tetapi tergantung jawaban dari Rayung Wulan. Iya ayah, aku menyetujuinya jika memang itu yang terbaik. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusanmu menyerahkan jabatan kepada anak dari Rayung Wulan nanti. Tapi, apa alasanmu menolaknya? Sebenarnya Ananda ingin mengabdikan hidup Ananda untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan pergi mengembara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi sebagai Sunan Kalijaga.